Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, para sahabat GKPS TV. Kita mau menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, dan sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau menerima firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus mengajar kami menerima firman-Mu, memahaminya dan melakukannya dalam hidup kami. Demi kemuliaan nama Tuhan, dan berkat bagi kami, karena Tuhan memberkatinya. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Demikian teksnya, firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur pagi ini karena firman Tuhan mengisi hidup kita dan mengingatkan kita kembali tentang siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan dan di hadapan sama kita. Kalau kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 4, kita anak-anak Tuhan disebut Allah yang telah memilih kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Allah yang memilih kita menjadi anak-anaknya. Dalam menjalani kehidupan ini, kita sebagai anak-anak Allah disuruh mengalami, menjalani kehidupan ini dengan selalu percaya kepada Dia. Sehingga di dalam perjalanan ini, kita akan dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pertanggungjawaban iman kepada Tuhan Allah. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita lihat pergumulan yang disebutkan, salah satu pergumulan yang disebutkan di dalam kitab 1 Tesalonika. Pada ayat 14 disebut 1 Tesalonika ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ada orang yang tidak tertib dalam kehidupan berjemaat dan kehidupan sehari-hari. Hiburkanlah mereka yang tawar hati. Ada orang yang tadinya percaya menjadi tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Ada yang lemah. Inilah bagian dari pergumulan itu. Coba kita bayangkan, ada orang yang tidak tertib dalam hidup ini. Di gereja juga tidak tertib. Di masyarakat juga tidak tertib. Di rumah tangga juga ada orang yang tidak tertib. Coba bayangkan bagaimana nanti komunitas kita kalau ada orang yang tidak tertib. Itu pergumulan di tengah-tengah gereja juga. Kemudian ada orang yang tawar hati. Tadinya dia kuat, tapi karena ada pergumulan dalam hidup, dia menjadi lemah. Tawar hatinya, dia seolah-olah berkata, apa benar ada Tuhan itu? Kemudian ada orang yang lemah karena ada pergumulan hidup. Karena itu, dalam rangka mengalami persekutuan yang seperti ini di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, firman Tuhan mengatakan kepada kita pada 1 Tesalonika 5 ayat 11. Demikian katanya.
Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saling membangunlah kamu. Kita juga secara pribadi pernah lemah. Orang lain juga pernah lemah. Tapi kalau kita dikuatkan oleh Tuhan, mari kita saling membangun dengan orang yang lemah itu. Dan orang yang lemah itu juga kalau sudah bangkit dia, mari juga untuk saling membangun kembali. Karena itu saudaraku, bagaimana, apa syaratnya kita untuk saling membangun? Teks kita hari ini mengatakan, bersukacitalah selalu. Dalam kemulut yang kita hadapi, dalam suasana yang kita hadapi, pengalaman yang mungkin menyenangkan dan tidak menyenangkan itu, mana pada saat kita mau saling membangun, bersukacitalah untuk saling membangun. Walaupun kita hadapi kendala itu, walaupun kita menghadapi kesulitan, tapi dalam rangka saling membangun itu, bersukacitalah. Karena kalau kita dibangun bersama dalam Kristus, saya akan merasa senang, Anda juga merasa senang. Anda merasa senang, saya bersyukur juga. Itulah yang disebutkan saling membangun itu. Yang kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah berdoalah selalu. Kita tidak mampu, kita lemah, kita tidak punya kuasa, kita punya keterbatasan. Karena itu, dalam rangka saling membangun itu, menghadapi orang yang tidak tertib, menghadapi orang untuk menolong orang yang lemah, mengalami orang yang tawar hati itu, Tuhan berkata, berdoalah selalu. Memohon kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita meneruskan tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Syarat yang ketiga disebutkan, yaitu bersyukurlah dalam segala hal. Memang ini agak sulit. Bersyukur dalam kesulitan. Tentu orang akan berkata, siapa yang mau? Tapi jangan lupa, dalam rangka saling membangun itu, kita pasti akan mengalami kesulitan. Belum tentu semua orang, walaupun dia susah, belum tentu semua orang ingin ditolong. Bahkan mungkin menolak, bahkan mungkin menghujat kita. Tapi dalam ayat 18 disebutkan, bersukacitalah, mengucap syukurlah untuk itu. Karena ada kesempatan bagi kita untuk melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Memang tidak gampang. Marilah kita dengan bersukacita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, seberat apapun itu. Marilah kita berdoa terus kepada Tuhan, seberat apapun ini, memohon kekuatan dari Tuhan. Ucapkanlah syukur kepada-Nya. Itu adalah bagian pertanggungjawaban iman kita di hadapan Tuhan. Pertanggungjawaban iman untuk bertumbuh selalu dalam iman sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan Allah dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan dalam hidup ini untuk membangun, saling membangun bersama itu. Melakukan pekerjaan yang baik yang dikatakan Tuhan itu sekali lagi sebagai pertanggungjawaban iman kita kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami, agar kami selalu memohon pertolongan-Mu untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami, untuk dapat saling membangun sebagai pertanggungjawaban iman kami kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekaliannya. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan,
kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, sekarang bersuka, esok bersukacitalah. GKPS TV